Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah, pemirsa Mursyid Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjutnya tentang Thabit bin Qais. Inspirasi selanjutnya adalah bagaimana mencontohkan kewaraan beliau. Takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya akan dosa-dosa yang beliau lakukan, di mana ini sangat langka bagi sebagian orang, bahkan sebagian kaum, bahkan sebagian negara. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini begitu langkanya. Terkadang mereka malah seakan-akan menentang atau menantang Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan generasi sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat inspirasi mereka, inspirasi yang kita melihat inspirasi yang muncul dari mereka, dari sikap-sikap mereka berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul seakan-akan mereka menjadi manusia yang sempurna. Kembali ke Thabit bin Qais, sahabat yang mulia, yang merupakan bagian daripada tokoh dari kalangan sahabat, di mana dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Thabit bin Qais duduk termenung, penuh rasa sedih, seakan-akan gelisah, galau. Beliau mendapati dirinya atau Thabit bin Qais ini dirundung masalah, wajahnya yang kurang berseri. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Thabit? Ada apa denganmu, ya Aba Muhammad? Ma bika ya Aba Muhammad?" Sebagai kunyah dari Thabit bin Qais, Aba Muhammad. "Ma bika ya Aba Muhammad?" Maka Thabit bin Qais menjawab, "Akhsha an akuna qad halaktu ya Rasulullah." Saya khawatir saya ini termasuk orang-orang yang binasa ya Rasulullah. Saya termasuk orang-orang yang rusak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya rusak dari kenapa? Dari apa? Binasa mengapa? Kenapa sampai Anda mengatakan bahwa Anda ini golongan orang-orang yang binasa?" Maka Thabit bin Qais mengatakan, "Saya pernah belajar darimu wahai Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita an nuhibba an nuhmada." Engkau melarang orang-orang untuk menjauhi kecintaan terhadap pujian, mengejar pujian, mengejar simpati manusia, mengejar apa-apa yang menjadi hal yang menjadi hal yang membuat kita dipuji-puji, disebut-sebut, dielu-elukan oleh manusia. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa saya takut akan hal tersebut. Saya dipuji-puji terhadap sesuatu yang mungkin saya tidak sampai seperti itu. Bima lam naf'al. Saya dipuji terhadap sesuatu yang sebenarnya saya tidak melakukannya. Cuma karena ada sesuatu, ada sedikit kebaikan, lalu kemudian dibesar-besarkan. Lalu kemudian saya pun dipuji-puji oleh manusia setiap hari. Dan kita ketahui kenapa sampai Thabit mengatakan hal tersebut, karena beliau ini adalah khatib. Kata-kata beliau ini ketika berkhutbah, berceramah, betul-betul menyihir dalam tanda kutip, betul-betul masuk ke relung hati orang yang mendengarkannya karena kefasihan bahasanya.
Sehingga setiap beliau berceramah, setiap beliau berkhutbah, itu muncul sanjungan-sanjungan dari orang. Kadang-kadang sanjungan-sanjungan itu berlebihan. Makanya Thabit bin Qais merasa sudah terlalu berlebihan mereka menyanjung saya, memuji saya. Sudah keluar dari apa yang seharusnya. Ada sesuatu yang saya tidak lakukan, tapi karena pujian-pujian itu sampai kepada sesuatu yang saya tidak lakukan tersebut. Ini bisa kita lihat ya, ada orang-orang biasanya ya, meskipun kita melihat itu adalah suatu hal yang terpuji. Ya, jika seseorang kita dapati dia memungut sampah dan menempatkan sampah itu di tempatnya, lalu kita kemudian mengatakan bahwa Masya Allah, ya, orang ini adalah orang yang menjaga kebersihan, lalu kemudian naik pujiannya, orang yang sangat ya menjaga lingkungan, menjaga dunia, menjaga sampai hiperbolanya itu pun dibesar-besarkan, padahal tidak sampai pada level tersebut, hanya sekedar mengangkat sampah. Maka Thabit bin Qais berupaya menghindari itu. Itulah yang membuat Thabit murung, membuat beliau murung sepanjang hari, sehingga duduk termenung, dan Rasulullah mendapatinya dalam keadaan duduk termenung. Sehingga muncullah diskusi tersebut dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sering dipuji oleh orang padahal saya tidak lakukan hal tersebut. Mereka memuji saya secara berlebih-lebihan, dan seakan-akan saya pun mencintai, menikmati pujian-pujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sifat sombong, al-khuyala. Melarang kita dari sifat sombong atau biasa disebut al-khuyala. Akan tetapi kata Thabit bin Qais, wa ajiduni ahabbuz zahwa. Dan saya mendapati diriku ini ketika berjalan itu seakan-akan berharap agar orang itu segan kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menenangkannya. Tenanglah. Ya, menenangkan terus, ya, menepuk-nepuk pundaknya untuk senantiasa tenang. Jangan galau pada persoalan-persoalan seperti ini. Tidak usah terlalu dalam, ya, kesedihan terhadap hal-hal yang seperti ini. Maka Rasulullah pun mengatakan untuk memasukkan ke logika Thabit agar tidak terlalu larut dalam persoalan ya, seperti ini, meskipun itu adalah sebuah kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Thabit, ya, wahai Thabit, ala tarda an ta'isha hamidan, ya, apakah kamu tidak ridha kalau kamu hidup ya, dalam keadaan orang-orang menyukaimu, hidup dalam kondisi terpuji, bukan tercela, bukan orang-orang yang dicela di mana-mana. Kita hidup dalam keadaan mulia, orang-orang memuliakan kita. Wa tuqtal syahidan, dan kita wafat dalam keadaan syahid. Wa tadkhulul jannah, dan insyaallah masuk ke dalam syurga. Apakah kamu tidak mau itu semua, wahai Thabit bin Qais? Maka Thabit pun mengatakan, ya, bala ya Rasulullah, dengan wajah berseri-seri. Bala ya Rasulullah. Dimasukkan ke dalam logika beliau. Bukankah kita memang ini berharap bisa hidup dalam keadaan manusia itu tidak mencela kita, tidak hidup tercela, tapi hidup dalam keadaan dihormati, dihargai oleh manusia. Ya. Hidup terpuji, hidup dengan tingkah laku dan perilaku terpuji, dengan kata-kata yang terpuji. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya, hal tersebut, bukankah itu baik wahai Thabit? Dan bukankah kita bisa dengan itu ya, kemudian berperang di jalan Allah dan syahid, ya. Kemudian ya, kita pun mendapatkan ganjaran berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak menginginkan hal tersebut? Maka Thabit bin Qais, bala ya Rasulullah, pasti saya inginkan wahai Rasulullah. Dan Rasulullah pun menjawab, ya, innalaka dzalik, kalau begitu bagimu syurga tersebut wahai Thabit.
Kamu berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Kamu tidak gila pujian. Buktinya adalah kamu sendiri menyesali hal tersebut. Nah, sahabat Thabit bin Qais ini menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana beliau berupaya untuk mengamalkan secara profesional keterampilan beliau untuk berkhutbah, keterampilan beliau memotivasi kaum muslimin, keterampilan beliau untuk menjadi inspirasi di tengah-tengah umat. Dengan keterampilannya tadi, meskipun hal tersebut diakui oleh orang-orang yang mendengarkannya, tapi ternyata ada rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena manusia menyukainya. Manusia memuji-muji beliau karena keterampilan, kemahiran tersebut. Tapi ternyata bagi Thabit bin Qais itu musibah bagi beliau. Beliau khawatir Allah membencinya karena terlalu sering dipuji. Mari kita bercermin terhadap diri kita yang justru kita tidak melakukan apa-apa tapi berharap untuk dipuji oleh manusia. Kita tidak melakukan apa-apa tapi kita berharap manusia mengakui kita. Atau mungkin kita hanya berbuat sesuatu yang sangat sederhana tapi kita ingin pujian manusia itu sebesar dunia. Seakan-akan kita yang paling berjasa dalam kehidupan mereka. Para pemirsa Mursyid Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman ini, di zaman viralisasi, di mana segala sesuatu ingin diviralkan, ya, kebaikan-kebaikan kita ingin diviralkan, sedekah kita ingin diviralkan, sedekah yang sederhana itu ingin menjadi sesuatu yang seluruh dunia ingin agar itu dipuji dan lain sebagainya. Thabit bin Qais, terlalu banyak jasa beliau. Kalau kita katakan beliau ini dipuji, maka kita katakan sekiranya seluruh dunia memuji beliau, sungguh sangat pantas lah. Sangat pantas. Tapi ternyata bagi beliau itu justru tidak pantas. Beliau takut Allah Subhanahu wa taala menghisab, ya, apa yang beliau dapati dari manusia tersebut. Kemudian juga bahwa itu bukan dari keinginan beliau. Ya. Beliau itu dipuji oleh manusia bukan karena beliau berniat untuk itu, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk selalu merasa berdosa, selalu merasa, ya Allah, apakah kondisi ini benar? Selalu introspeksi, selalu mengevaluasi dirinya. Apakah apa yang saya jalani ini betul, benar, berada di jalanmu, engkau ridhoi, ya Allah. Ini adalah satu hal yang sangat menginspirasi kita, ya, di tengah-tengah memang ujian popularitas itu, ya, melanda, ya, umat Islam, ya, khususnya yang seakan-akan tidak ingin beramal kecuali mendapatkan pujian, kecuali mendapatkan pengakuan. Mereka tidak mau melakukan amalan soleh atau kebaikan-kebaikan, ya, jika itu tidak ada pengakuan dari manusia. Bahkan kadang-kadang, ya, nanti ada pengakuan baru kemudian mereka, ya, lakukan. Ya, ini tentu saja adalah hal yang, ya, bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini, ya, diantara beberapa hal yang terkait dengan sahabat yang mulia Thabit bin Qais. Ada hal lain, masih seputar mengenai sahabat yang mulia kita ini, ya. Inspirasi selanjutnya, beliau ini termasuk orang yang menjaga adabnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga adab beliau dengan segala kehebatan atau keterampilan yang beliau miliki sebagai pembicara, ya, yang fasih dalam berbicara, yang mana kalimat-kalimatnya sekali lagi, ya, berada atau kalimat-kalimatnya itu bisa membekas di hati-hati orang yang mendengarkannya. Ya. Namun
ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya sebisa mungkin beliau menjaga adabnya. Suatu ketika beliau mendengarkan ayat, ya, ketika beliau mendengarkan ayat di surah Al-Hujurat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum." Ya. Wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tinggikan suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu, dan jangan kamu keraskan suaramu di hadapan Rasulullah sebagaimana kamu berbicara dengan teman-temanmu, dengan orang lain selain daripada Rasulullah, seperti kau berbicara dengan sahabatmu. Jangan, beradablah di hadapan Nabi, ya, pelankan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antahbata a'malukum, karena itu bisa merusak amalan-amalanmu. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak rasa bahwa amalan-amalanmu itu rusak, padahal disebabkan karena hal sepele, yaitu mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa sekalian dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Thabit bin Qais ini adalah khatib, ya. Beliau adalah ahli khutbah, ya. Dan beliau, tentu orang berkhutbah tidak bisik-bisik. Orang berkhutbah itu selalu meninggikan suara, sehingga watak suara beliau itu atau karakter suara beliau itu selalu keras, ya, selalu keras, selalu, ya, berdengung, ya, karena apatah lagi di zaman dahulu, ya, tidak ada fasilitas untuk membesarkan suara, maka beliau ketika berkhutbah di hadapan kaumnya, ya, harus mengeraskan suaranya. Tidak seperti yang kita lakukan di zaman ini, di mana, ya, kita bisa menyetel suara kita, suara yang kecil bisa menjadi besar, ya, karena adanya teknologi. Nah, kembali ke Thabit bin Qais, karena beliau memiliki karakter suara yang besar, keterampilan berkhutbah itu terbawa-bawa dalam kebiasaan beliau sehari-hari. Ketika berbicara dengan orang, ya, beliau, ya, sangat keras, ya, bicaranya cukup lantang, ya, cukup lantang, ya, dan itu sudah dipahami oleh beliau. Namun beliau ini merasa, ya, ayat ini menyinggung beliau, ya, karakter suara yang besar itu beliau, ya, jadikan evaluasi, mengatakan bahwa sepertinya saya yang disinggung, ya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Beliau pun jarang ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau menghindari bermajelis bersama Rasulullah. Kenapa? Karena dia takut ketika berbicara suaranya keras, dan itu menyelisihi ayat ini. Ya, itu menyelisihi ayat ini, yaitu larangan untuk mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana, ya, kita mengangkat suara kita ketika berbicara dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kerabat kita, ya. Dan ini bisa kita analogikan sederhana, ya. Tentu ketika kita berbicara dengan pejabat, ya, tokoh, kita berupaya untuk, ya, pelan, ya, lembut, ya, sebisa mungkin, ya. Dan kalau kita keluar rumah, kita nongkrong bersama dengan teman-teman kita, ya, ngobrolnya itu tidak mengontrol lagi hal-hal seperti itu, ya, tidak ngobrol santai, dan, ya, seakan-akan, ya, tidak ada adab dalam pergaulan kita, karena memang kita, ya, kita sepadan dengan sahabat-sahabat kita tersebut, ya. Tapi kita tidak lakukan itu kepada tokoh-tokoh, ya, kepada tokoh-tokoh pemerintahan atau apa saja yang menjadi orang yang kita segani. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk. Maka Thabit bin Qais pun, ya, mari kita lihat bagaimana beliau begitu beradabnya di hadapan Allah dengan turunnya ayat ini. Lalu kemudian, ya, beliau pun menghindari bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kebiasaan beliau yang memiliki suara yang
keras ya. Maka beliau pun berkali-kali dalam tanda kutip bolos ya dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencari beliau karena dia ini tidak pernah dulunya sebelum turunnya ayat tadi beliau tidak pernah absen. Ya. Nah, beliau jarang ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali salat wajib saja. Ya, salat wajib baru datang salat. Ya, setelah salat ya, atau mungkin ba'diyah lalu kemudian dia kembali ke rumahnya, tidak mau lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun ya mencari-cari beliau, ya. Mencari mana Sabit bin Qais. Mana dia? Maka para sahabat mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada di masjid ini ya Rasulullah. Atau di mana saja tidak ditemukan. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ada yang bisa sampaikan ada apa sebenarnya dengan Sabit bin Qais sampai dia tidak pernah ya lagi ngumpul bersama kita, ya. Maka ya kemudian tidak ada yang mengetahui kabar beliau dan akhirnya diutuslah ya, salah seorang sahabat mengatakan coba cari dulu. Ya, Rasulullah mengatakan coba carikan, ya. Ya, ya. Man ya'tini bi khabarihi, siapa yang bisa cari informasi tentang Sabit bin Qais. Maka salah seorang sahabat pun diutus ya untuk mencari Sabit bin Qais. Lalu kemudian Sabit bin Qais ditemukan di dalam rumahnya ya dalam keadaan kembali bermuka masam, murung. Ya, maka ditanyalah, "Masya'nuka ya Aba Muhammad? Ada apa denganmu? Kenapa kamu sampai semurung ini?" Maka beliau menjawab, "Syarrun." Ya. Ada keburukan. Ya. Ada yang tidak baik. Ya. Tidak bagus ini, buruk. Ya. Nah, apa? Keburukan apa? Ditanya oleh sahabatnya tadi yang diutus oleh Rasulullah untuk mencari dia. Keburukan apa? Ya. Maka beliau pun menjelaskan, "Innaka ta'rifu anni rajulun jahirus shaut." Kamu kan sudah tahu saya ini suara saya keras. Ya. Suara saya keras. Ya. Suara saya tinggi. Bahkan kadang-kadang tinggi itu tidak mengenal siapa yang saya hadapi. Di hadapan Rasulullah pun ya, ketika saya berhadapan dengan Rasulullah, suara saya begitu meninggi, keras. Ya. Nah, maka saya rasa ya, ayat yang turun itu ya, kemungkinan datang untuk menyinggung saya. Ya, saya merasa ayat tersebut ya, saya terpukul dengan ayat tersebut karena suara yang saya keluarkan yang cukup ya, besar. Ya. Maka kemudian ya, pemuda ini atau orang yang diutus oleh Rasulullah pun ini kembali kepada Rasulullah dan ya, mengabarkan apa yang disampaikan oleh Sabit bin Qais, bahwa ya Rasulullah, ternyata Sabit itu tidak pernah ngumpul bersama kita karena dia begini, dia merasa ya berdosa karena selalu kalau bersuara di hadapanmu wahai Rasulullah dia begitu lantang, keras ya, sampai mungkin ya, seakan-akan ya, sudah beliau merasa seakan-akan kurang beradab ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dia merasa bahwa dia pun ya, mungkin termasuk orang-orang yang buruk ya, dan Rasulullah pun mengatakan ya, kalau begitu kembali kepada Sabit bin Qais, sampaikan kepada dia ya, lasta min ahlin nar, wahai Sabit bin Qais, kamu bukan penduduk neraka ya, kamu bukan penduduk neraka, walakinnaka min ahlil jannah, sebaliknya kamu ini adalah penduduk surga ya. Kamu ini adalah penduduk surga ya. Maka setelah itu pun ya, Sabit bin Qais merasa tenang ya, dengan kabar gembira ya, yang akhirnya ya, membuat beliau semangat lagi untuk ya, bersama dalam perjuangan dan tentu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran kita dari beliau ini, Masya Allah ya, kita ini kadang merasa tidak bersalah ya. Ketika kita kurang adab di hadapan orang ya, ditegur, malah kita makin melunjak ya, merasa bahwa apa yang salah dari kata-kata saya ya. Bahkan ketika kita lakukan pun kesalahan tersebut, kita sering mengatakan bahwa
saya tidak sengaja. Seharusnya saya tidak disalahkan karena saya tidak sengaja melakukan itu. Padahal ini bukan alasan. Thabit bin Qais, beliau ini dimaklumi oleh Rasulullah. Karena kenapa? Karakter suaranya memang seperti itu. Namun beliau tidak bisa memaklumi dirinya. Karena menganggap itu bagian dari adab. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita selalu mencari-cari pembenaran atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Maka sahabat sekalian, pemirsa Mursyid Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan adab kita ini menjadi hiasan dalam perilaku kita. Hiasan dalam perilaku kita, khususnya kita berhadapan dengan orang-orang yang dimuliakan, para ulama kita, para ustadz-ustadz kita beradab pada guru-guru kita. Namun ketika kita tahu kita memiliki karakter suara misalnya, atau sebuah kebiasaan yang bagi sebagian orang itu dianggap bagian daripada kekurang ajaran atau tidak punya adab, kita menjelaskan kepada orang tersebut bahwa saya punya kebiasaan seperti ini, mohon maaf jika suatu ketika dalam pergaulan, dalam interaksi muncul, tolong dimaafkan. Ini adalah sikap yang terbaik dari apa yang kita harusnya lakukan, bukan sebaliknya mencari-cari pembenaran. Sekali lagi, inspirasi dari sahabat yang mulia Thabit bin Qais ini dalam hal adab, dalam hal rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga penghormatan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berupaya untuk menjaganya, tidak mau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya dengan suara. Meskipun hanya dengan intonasi suara yang cukup keras, yang menurut beliau itu tidak membuat Rasulullah nyaman. Nah, tentu saja kita pun akan berupaya untuk seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Thabit bin Qais, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sahabat yang senantiasa mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat sekalian, pemirsa Mursyid Official, dan insyaallah nantikan kisah-kisah sahabat lainnya, inspirasi-inspirasi dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dari berbagai aspek, dari ibadahnya, dari adabnya, dari keberaniannya, dari akhlaknya, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.